Nah, ada dua hal ya antara konsumen mindset dengan business owner mindset. Semua orang masuk di Atomy, kita punya hal yang sama, yaitu mau menggunakan produk. Anda join Atomy, itu bukan karena Anda mau menghasilkan uang. Ya, saya harap seperti itu. Kalau Anda masuk Atomy karena Anda diiming-imingi uang oleh sponsor Anda, dibilang Anda bisa penghasilan 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar sebulan, Anda lagi dibohongin. Anda lagi dibohongin. Karena kita semua yang sukses di Atomy, masuk Atomy karena mau pakai produk berkualitas mewah, dijual murah. Itu doang. Ya, kita semua mau deh pakai produk mewah, kualitas bagus, nggak mau bayar mahal. Itu manusia. Betul nggak? Siapa yang mau naik mobil Ferrari, bayarnya harga Honda? Semua orang pasti mau. Nah, itu adalah bisnis Atomy. Semua orang mau pakai produk kebutuhan harian ini yang ada 500 sampai 600 ini. Nggak mau bayar mahal. Kita tahu kualitasnya bagus, tapi harganya saya nggak mau bayar mahal. Nah, cocok kalau Anda seperti itu. Maka dari itu Anda bergabung ke Atomy karena mau pakai produk mewah, bayar murah. Ya. Maka dari itu, cara pemikiran orang-orang di Atomy, ini ada dua. Konsumen mindset dengan business owner mindset. Nah, 99% mereka berpikir secara konsumen. Ya, jadi jangan kaget. Upah Mike, kenapa yang member saya pada begini ya? Kan saya udah bilang. Isinya Atomy adalah 99% consumer mindset, bukan business owner mindset. Maka dari itu saya akan tunjukkan apa saja sih mindset seorang konsumen, mindset seorang business owner. Nah, jangan sampai Anda punya mindset seperti konsumen. Nggak salah, ya Anda punya mindset sebagai konsumen nggak salah. Tapi jangan jalankan bisnis Atomy dengan mindset seorang konsumen. Kalau Anda mau jalankan bisnis, jalankan dengan business owner mindset. Itu maksud saya. Anda punya konsumen mindset nggak salah, jadi aja konsumen. Ya, jangan bilang ayo ayo bisa penghasilan 1 miliar jadi Imperial Master. Nggak bisa Bapak Ibu. Anda punya pemikiran seorang konsumen, Anda nggak akan sampai di sana. Anda harus punya seorang business owner mindset untuk bisa punya penghasilan 1 miliar per bulan di Atomy. Ya, makanya jangan masuk Atomy karena uang. Karena Anda kalau consumer mindset, Anda akan keluar dari Atomy karena uang. Pertama, consumer mindset ngomongnya seperti ini. Aduh, Pak Mike, saya nggak cocok dengan absolut. Saya nggak bisa jalanin bisnisnya. Saya nggak cocok sama Hemohim. Rasanya saya nggak suka. Kayaknya saya nggak bisa jalanin bisnisnya. Sorry ya, Pak Mike. Saya nggak cocok dengan A, B, C, D, E. Nah, itu ciri-ciri consumer mindset. Seorang konsumen, ya, kalau kita ke supermarket, nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Itu biasa, ya. Tapi seorang business owner mindset, walaupun dia nggak cocok, kita tahu, kita diberikan sebuah platform bisnis global di 57 negara yang namanya Atomy. Produknya kan ada 500 sampai 600 jenis. Kalau Anda nggak cocok, bukan artinya satu dunia nggak cocok. Kalau Anda nggak mampu, bukan artinya satu dunia nggak mampu. Ya, misalkan saya seorang real estate agent, tukang jualin rumah. Ya, saya cuma mampu beli rumah yang 300 juta. Terus ada klien saya nyari, Pak Mike, boleh gak cariin rumah yang 10 miliar? Aduh, sorry, saya nggak mampu rumah 10 miliar. Saya nggak bisa cariin. Enggak kan? Kenapa Anda tetap cariin rumah yang 10 miliar? Karena ini bisnis Anda. Anda seorang real estate agent. Saya seorang realtor. Saya akan carikan konsumen rumah yang harga 10 miliar. Paham ya? Seorang business owner, walaupun Anda nggak mampu atau nggak cocok, Anda harus cari konsumen yang cocok. Dari harga, dari kualitasnya. Cari terus, cari terus, cari terus. Ini namanya business owner mindset. Jadi Anda nggak bisa bilang, saya nggak mampu, Pak Mek. Ya, Anda cari orang yang mampu.
UMR di Indonesia berapa? 5 juta kan? Ya mungkin Anda disuruh beli Hemohim 4 box 5 juta nggak mampu. Tapi bukan artinya satu Indonesia orang tidak mampu. Betul nggak? Bisnis Atomi kan bisnis global. Anda di Indonesia UMR 5 juta, kami yang di North America, UMR kami 25 juta. Cari orang yang di North America. Ini bisnis Anda. Ini global bisnis. Jangan hanya terpaku hanya di Indonesia. Semua nggak mampu, Pak Mike. Ya cari orang yang mampu. Dan saya yakin orang Indonesia banyak yang kaya juga. Dia mampu beli 5 juta, banyak. Ya, Anda nggak ketemu aja. Anda nggak keluar dari lingkaran pertemanan Anda yang orang-orang susah. Cari dong orang-orang yang mampu. Ya, karena Anda apa? Seorang business owner mindset. Ya. Yang kedua, konsumen akan ngomongnya gini, emang ada produknya untuk ini. Nah, sering kan kita dengar itu. Emang ada produknya yang buat mata? Emang ada untuk liver? Emang ada produk untuk jantung? Dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Dia nggak pernah ngecekin shopping mall Atomi. Dia taunya cuman kalau dikirimin produk info, dia baru tahu, ada ya buat mata. Ada ya untuk rambut. Ada ya untuk ini itu. Ya. Tapi seorang business owner, dia akan bilang, di Atomi, semua masalah kami punya solusinya. Kenapa? Anda seorang pemilik. Anda punya supermarket loh, 500 sampai 600 jenis. Nggak mungkin nggak ada solusi. Pasti ada. Andanya aja belum cari dengan teliti gitu ya. Nah, yang berikutnya, konsumen akan ngomong, gile, Zoom mulu. Setiap hari isinya Zoom mulu. Kapan gue nonton drakornya? Kapan gue jalan-jalan sama keluarga? Ya, jangan sampai ini Anda. Jangan sampai ini jaringan Anda. Ya kalau jaringan Anda nggak apa-apa lah. Itu konsumen Anda ya 99% emang orangnya seperti ini. Tapi kalau Anda sampai ngomong begini, berarti Anda bukan seorang pebisnis. Anda tidak punya business owner mindset. Seorang business owner akan terus cari pelatihan, cari pelatihan, cari pelatihan. Kenapa? Karena dia mau isi otak dia dengan knowledge tentang produk, knowledge tentang perusahaan. Dia selalu akan nanya, kapan Zoom berikutnya, Man? Kapan pelatihan-pelatihan berikutnya? Dia haus akan ilmu. Ya. Yang berikutnya, suruh baca buku. Ya. Baca resep aja males. Apalagi baca buku. Ya. Siapa yang nggak baca buku di sini? Anda konsumen. Nggak usah jauh-jauh. Anda nggak baca buku, Anda konsumen. Kenapa Anda belum sukses? Nggak baca buku. Ya. Udah pasti, Anda nggak akan sukses. Tapi seorang business owner, ya walaupun dia nggak baca buku, dia dengerin audiobook. Apa buku berikutnya yang saya perlu baca? Untuk menambah knowledge-nya dia, pengetahuannya dia. Jalanin Atomi susah, saya udah coba, nggak jalan. Ya. Konsumen saya nggak ada yang belanja, member saya nggak ada yang belanja, upline saya nggak ada yang bantu, semua nggak ada yang bantu, pokoknya semua susah. Saya nggak bisa jalanin Atomi. Ya udah ya, saya pakai produk aja ya. Ya udah nggak apa-apa, jadi konsumen aja. Ya, jangan sampai Anda bilang jalannya Atomi susah. Kenapa? Karena Anda tidak pernah upgrade diri Anda ke lebih baik daripada yang kemarin. Setiap hari kita harus menjadi individu yang lebih baik dari kemarin. Besok saya harus lebih baik dari yang hari ini. Karena setiap hari saya perlu upgrade diri saya menjadi lebih baik. Jadi bukan atominya yang susah. Andanya belum terbiasa. Belum terbiasa ditolak. Belum terbiasa dicaci maki orang. Belum terbiasa dikomplain orang, dan lain sebagainya. Biasain aja diri. Seperti Anda mau naik sepeda. Cara terbaik Anda belajar naik sepeda, langsung naik sepeda jatuh, naik sepeda jatuh berkali-kali sampai berdarah-darah. Daripada Anda baca buku cara naik sepeda. Anda nggak akan bisa jago-jago.
Anda akan bilang, naik sepeda susah ya. Karena Anda cuma teori. Praktek dong. Perbanyak praktek Anda. Upgrade diri Anda setiap hari menjadi yang lebih baik. Duitnya lama, seberapa sering kita dengar? Atomi duitnya lama. Kalau sampai Anda bilang begini, udah akui aja, Anda seorang konsumen. Karena bukan Atomi duitnya lama, Andanya yang lama. Ada orang-orang yang 2 bulan udah jadi sales master, ada yang 6 bulan udah jadi auto sales master, penghasilan 25 juta, ada. Kenapa mereka bisa, Anda nggak bisa? Karena Anda, ke satu, Anda tidak pernah upgrade diri Anda ke yang lebih baik. Anda seperti bayi terus ya, maunya disuapin. Dan ingat, sukses itu tidak ada yang instan. Yang namanya bisnis tidak ada yang instan. Tahu-tahu sukses. Perlu waktu. Seorang business owner mindset, dia sudah tahu. Membangun konsumen ini perlu keringat, perlu darah, perlu waktu, perlu uang, perlu pokoknya segala-galanya Anda perlu bangun jaringan Anda, jaringan konsumen. Tentunya perlu waktu. Kalau sampai Anda nggak punya konsumen, berarti Anda tidak mampu menciptakan konsumen. Tidak punya PV masuk kiri kanan, berarti konsumen Anda tidak bisa ciptakan. Ya nggak heran duitnya lah lama. Tapi kalau Anda mau cepat bisa nggak? Bisa. Ya. 6 bulan jadi auto sales master, bisa nggak? Bisa. Setahun jadi auto sales master, bisa. Mau leaders club pun bisa. Sudah banyak contoh-contohnya. Orang dalam setahun, 2 tahun udah jadi leaders club. Penghasilan 100 juta. Bisa. Andanya yang perlu kerja lebih keras. Karena bangun bisnis perlu waktu. Konsumen selalu cari jalan pintas. Ya, sukses itu tidak ada jalan pintas. Ya, nggak ada yang namanya naik lift ke sukses. Semua harus lewatin satu persatu. Aduh, saya suruh ikutin 8 langkah sukses, 8 kebiasaan inti harian. Bisa nggak saya nggak ikutin? Nggak bisa. Seorang pebisnis juga sama. Ada training-trainingnya untuk dia bisa memahiri jalankan bisnis. Itu ada training-trainingnya. Dia harus lalui semua. Sama juga di Atom. Nggak ada waktu ke seminar. Aduh, nggak ada waktu. Saya harus antar anak, antar suami, antar istri. Saya nggak ada waktu kalau weekend saya harus dengan keluarga. Ya, nggak ada waktu ikut Zoom lah. Saya ada waktu nggak ada waktu untuk nonton sinetron. Makanya saya nggak mau Zoom. Mendingan saya nonton sinetron. Dia selalu bilangnya tidak ada waktu untuk bisnisnya sendiri. Nggak usah khawatir, ini Anda konsumen. Dia udah jadi konsumen ya. Tapi seorang business owner, dia akan bikin waktu sesibuk apapun. Dia akan bikin waktu sampai hadir ke Zoom, bikin waktu sampai hadir ke One Day Seminar, bikin waktu sampai hadir ke Success Academy. Nggak punya cuti, Pak Mike, kalau hari Jumat Success Academy. Dia akan ambil cuti hadir ke Success Academy. Kenapa? Seorang business owner mindset. Kalau sampai Anda bilang tidak ada waktu untuk bisnis Anda seorang konsumen. Titik. Jangan harap 1 miliar per bulan dari Atomi. Karena Anda bukan seorang bisnis owner. Nah, sekali lagi ini. Ini paling banyak. Minta dimodalin. Home party, kok kamu nggak modalin? Kok saya harus keluar uang sendiri untuk beli produk? Modalin dong, kan kamu udah sukses. Kan saya kalau home party perlu pakai skincare, perlu pakai evening care, perlu pakai biaya naik Grab ke sana. Tolong dong ditransfer 500.000. Ya beli produk ya total 1 juta. Minta dimodalin. Ini ciri-ciri konsumen. Kasih tahu saya, bisnis apa yang nggak pakai modal? Ada nggak bisnis nggak pakai modal? Anda mau buka warung aja Anda perlu modal kan? Cari tempat, bikin etalase, beli produk, itu modal loh. Emang ada yang modalin? Kalau Anda penghasilan 25 juta dari Atomi, emang Anda kasih upline Anda sebagian, ini loh Pak, terima kasih sudah modalin saya sampai jadi auto sales master. Ini loh Pak, 10 juta setiap bulan. Enggak kan? Anda caplok sendiri 25 juta kan? Kenapa minta dimodalin? Ya, jangan sampai ini keluar dari mulut Anda. Saya minta dimodalin untuk home party saya,
dan lain-lain. Modal sendiri. Ini bisnis Anda. Semua bisnis perlu modal. Ya. Takut gagal. Aduh, Pak Mike, saya udah tulisin live skenario. Impiannya kayaknya terlalu muluk-muluk. Nanti kalau gagal gimana? Kan malu saya jadi bahan olok-olokan teman. Ya, pernah kan kita dengar kayak gitu? Udah deh, nggak usah diucapin, Pak Mike, simpen aja deh buat sendiri. Suami istri nggak perlu tahu lah, saya aja yang tahu. Pak Mike juga nggak perlu tahu. Takut gagal. Nah, ini seorang konsumen. Nggak usah khawatir, Bapak. Jadikan aja konsumen. Takut gagal, takut menulis impian. Mister Park bilang apa? Kenapa orang tidak bisa jadi kaya? Karena mereka tidak pernah berpikir jadi orang kaya. Karena mereka ketakutan pada saat dia mencapai menjadi orang kaya, gagal. Akhirnya dia malah diolok-olok, dijauhin temennya, diketawain temennya. Dia takut. Makanya mereka nggak pernah berpikir jadi orang kaya. Padahal, kalau Anda mau jadi orang yang sukses, kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Ini sudah satu paket, Bapak. Anda nggak bisa sukses tanpa gagal. Kalau Anda berpikir orang-orang sukses di Atomi itu tanpa gagal, Anda salah besar. Saya orang gagal, Bapak. Saya gagal berkali-kali di Atomi. Gagal jadi sales master, gagal jadi auto sales master, gagal jadi diamond master, ya, gagal jadi Sharon Rose master. Tapi apa yang membedakan saya? Karena saya tidak pernah menyerah. Karena saya tahu kegagalan saya adalah bagian dari kesuksesan saya. Jadi kalau Anda lihat orang sukses, itu orang gagal yang nggak mau nyerah. Paham ya? Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus gagal. Tulis impian setinggi-tingginya, lalu gagal. Tulis mau penghasilan 100 juta, lalu gagal. Tulis semuanya yang Anda mau, punya rumah, punya mobil, mau jalan-jalan, semuanya gagal. Karena semakin sering Anda gagal, semakin cepat Anda jadi orang sukses. Semakin Anda nggak pernah gagal, Anda tidak pernah jadi orang sukses. Jadi jangan takut gagal. Nah, udah takut gagal, nanyanya, kapan gua suksesnya? Nggak sukses-sukses. Kapan jadi sales masternya? Konsumen aja cuma segini. Kapan jadi auto sales master? Member aja cuma segini. Nanyanya cuma kapan suksesnya? Sebetulnya, daripada Anda nanya kapan suksesnya, lebih baik energi Anda fokuskan kepada kerjanya Anda. Fokus saja pada kerjanya. Kayak petani kan? Kalau di musim lagi menabur bibit, dia nggak nanya kapan saya panennya. Udah fokus saja, sebarin bibit. Waktu lagi musim mengairi, jangan nanya kapan saya panennya. Fokus aja kasih air. Keluar modal loh air, ya. Bibit modal, air modal. Waktu lagi musim kasih pupuk, vitamin, ya, fokus aja kepada kerjanya. Jangan nanya kapan saya panennya. Karena pada saat musim Anda panen, sudah pasti Anda panen. Di mana pada saat Anda pasti musimnya sukses, ya, suksesan ini seperti Anda lagi ngisi ember. Kalau embernya belum penuh, jangan nanya kapan penuhnya. Isi aja terus. Fokus aja kepada kerjanya Anda, ya. Nanti pada saatnya udah pasti penuh. Karena Anda kerja, bukan bertanya-tanya. Kapan ininya, kapan itunya, kapan bla bla bla, ya. Jadi fokus aja kepada kerjanya bila Anda mau sukses. Nah, hal-hal ini saya nggak bisa muat segitu banyak ya. Ini hanya beberapa dari ratusan. Anda pasti ketemu yang lain-lain lagi ya. Ini yang membedakan kita sebagai seorang konsumen atau seorang sebagai business owner. Karena kalau Anda mencoba menjalankan Atomi dengan consumer mindset, Anda tidak pernah akan sukses. Nggak akan sukses, Bapak Ibu. Anda harus rubah mindset Anda. Karena semua bermula dari pemikiran kita. Pemikiran itu dapatnya dari mana? Dari kita baca buku. Dari apa yang kita tonton.
Apa yang kita dengar itu jadi pemikiran. Dari pemikiran menjadi perkataan, ya. Dari perkataan menjadi tindakan. Dari tindakan menjadi apa? Kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi gaya hidup. Gaya hidup ini yang akan membawa Anda mau kemana. Nasib Anda ini mau kemana. Jangan pernah bilang nasib sudah ditentukan oleh Tuhan. Anda salah besar. Nasib tidak pernah Tuhan tentukan. Takdir Tuhan yang tentukan. Destiny Tuhan yang tentukan. Tapi nasib atau fate kita yang tentukan. Mau kemana nasib kita, mau kemana fate kita, kita yang bawa. Jadi kalau Anda lahir miskin itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda meninggal dalam keadaan miskin, itu sudah pasti salahnya Anda. Ya. Jadi ingat sekali lagi, Anda mau jalankan bisnis Atomi sebagai apa? Konsumen atau business owner? Karena isinya Atomi adalah 99% consumer mindset. Hanya 1% yang business owner mindset. Jadi kalau Anda belum sukses di Atomi, kemungkinan besar Anda adalah seorang consumer mindset yang mencoba menjalankan bisnis Atomi. Makanya nggak heran Anda gagal. Ya, rubah mindset Anda harus menjadi seorang business owner mindset untuk menjalankan bisnis Atomi sampai sukses. 구독, 좋아요 눌러주세요.